Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ahmad ibnu Muhammad Al-Marwaziyu haddatsani Ali bin Husain ibni Waqidin an Abih an Yazid an Nahwiyi an Ikrimah an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas. Ibni Abbas itu ya Abdullah bin Abbas. Ini membahas tentang ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 140 yang berbunyi walladzina, dan orang-orang yutawaffauna, yang diwafatkan mereka orang-orang minkum, dari kalian suami, wayadaruna, dan meninggalkan mereka azwajan, beberapa istri, wasiatan, maka wasiat li azwajihim, pada istri-istri mereka, mataan, kesenangan, ilal hauli, sampai 1 tahun, ghairu ikhrajin, selain keluar dari rumah suami, fanusikho, maka diganti atau dimansuh, dzalika, demikian itu ayat surat Al-Baqarah ayat 240 itu, bi ayatil mirosi, dengan ayat-ayat waris di dalam surat An-Nisa. Bima, dengan apa-apa, furidho, yang diwajibkan, lahunna, bagi mereka, minar rubu'i, dari 1/4, wasumuni, dan 1/8, wanusikho, dan di mansuh atau diganti, ajalul hauli, iddah 1 tahun, atau waktu 1 tahun, maksudnya iddah 1 tahun, bianjuila, dengan bahwa dijadikan ajaluha, iddahnya perempuan, arba'a ashhurin, 4 bulan, wa asyara, dan 10 hari. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam hadis Abu Dawud, Ibni Abbas membicarakan tentang ayat yang nasikh dan mansukh, yaitu pertama tentang ayat yang menjelaskan ketika seorang suami meninggal, kemudian dia meninggalkan istri, maka dia wasiat kepada istrinya untuk tinggal bersama keluarga suami selama 1 tahun. Jadi ayatnya itu awalnya seperti itu. Jadi ketika ada seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia tinggal di dalam keluarga suami itu dan mendapatkan nafkah oleh keluarga suami itu selama 1 tahun. Awalnya seperti itu, dengan dia tidak keluar dari rumah keluarga suami. Namun ayat ini dimansuhnya dengan
ayat waris. Jadi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, maka ya sudah tidak tinggal di dalam keluarga suami lagi, namun dia mendapatkan waris dari peninggalan suami. Bisa 1/4 atau 1/8. Jadi kalau suami meninggal, dalam ayat waris surat An-Nisa itu, kalau seorang suami meninggal, istri mendapatkan 1/4 dari peninggalan suami ketika suami tidak punya anak. Nggak punya anak itu apakah anak dari dia sendiri atau anak dari lain? Maka bagian dari istri adalah 1/4. Namun ketika seorang suami meninggal, kemudian suami tadi punya anak, apakah anak perempuan, anak laki-laki, 1, 2, dan lain-lain, maka istri mendapatkan 1/8 dari peninggalan suami. Jadi tidak lagi dia dicukupi kebutuhan selama 1 tahun, kemudian hidup di keluarga suami, tidak lagi. Dia terbebas, namun dia mendapatkan bagian waris dari peninggalan suaminya, ya bisa 1/4 atau bisa 1/8. Nah, kemudian dia tinggal selama 1 tahun, itu kan iddahnya awalnya 1 tahun. Jadi awalnya iddahnya perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya itu selama 1 tahun. Awalnya seperti itu. Selama 1 tahun itu nggak boleh menikah. Namun akhirnya ayat itu diganti dengan iddahnya perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya ketika dia hamil adalah 4 bulan 10 hari. Namun ketika ditinggal matinya itu umpama dalam keadaan hamil, ya sampai melahirkan, ya bisa lebih lama, bisa lebih pendek, tergantung hamilnya. Kalau memang hamilnya masih kecil, masih muda, ya bisa lebih lama iddahnya, bukan hanya 4 bulan 10 hari, ya bisa mungkin baru hamil 1 bulan, ya mungkin iddahnya jadi 8 bulan sampai lahirnya bayi. Atau ya kalau hamilnya sudah umpamanya 9 bulan gitu, terus ditinggal mati, ya sudah melahirkan, ya sudah selesai iddahnya. Jadi ayat yang menjelaskan seorang istri yang ditinggal mati suaminya mendapat kecukupan hidup bersama keluarga suami selama 1 tahun itu dimansuh, tidak berlaku lagi hukumnya. Yang berlaku adalah hukum waris. Seorang istri mendapatkan bagian waris dari yang ditinggalkan oleh suaminya. Dan tadi iddah yang tadinya 1 tahun itu baru boleh menikah. Nah, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya iddahnya 4 bulan 10 hari. Ini masih berkaitan dengan masalah iddah atau naseh dan mansuh. Kalau yang kita bahas sebelumnya itu masalah talaknya. Talak itu juga mengalami masa naseh dan mansuh, atau kalau dalam istilah perundangan itu diamandemen. Kita lanjutkan
Waqala dan berkata siapa Ibnu Abi Hatimin, akhbarona Abi akhbarona Abul Yaman, akhbarona Su'aibun ani Zuhri, akhbaroni Urwah ibni Zubair, anak Usamah bin Zaid, sesungguhnya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu merupakan cucu angkatnya Nabi. Zaid bin Sabit itu merupakan anak angkat Nabi. Karena ada siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa ashabuhu dan sahabat Nabi, yakfu memaafkan mereka, andil musyrikina dari orang-orang musyrik, wa ahlil kitabi dan ahli kitab, kama amarohum seperti memerintahkan pada mereka siapa Allahu Allah, wasbiru dan sabar mereka, dan supaya sabar mereka, alal adza atas yang menyakitkan. Qala berfirman siapa Allahu Allah, fa'fu maka maafkanlah, wasfaku dan berpalinglah kalian, hatta sehingga dia datang atau mendatangkan siapa Allahu Allah bi amrihi dengan perkaranya. Indallah sesungguhnya Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu, qadirun maha kuasa. Surat Al-Baqarah ayat 109. Wakana dan ada siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yata'awwalu mengartikan siapa Nabi atau mentakwil siapa Nabi, minal afwi dari memaafkan, ma amarohu apa yang memerintah pada Nabi siapa Allahu Allah, bihi dengan ma, hatta sehingga adzina memberi izin siapa Allahu Allah fihim di dalam mereka, bikotli dengan memerangi, fakotala maka memerangi siapa Allahu Allah bihi dengan perang, min qatli sonadidil Quraisyin dari terbunuhnya pemimpin-pemimpin Quraisy. Rawahu Ibni Abi Hatimin. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian juga berkaitan dengan masalah ayat nasikh dan mansukh. Itu juga dijelaskan Nabi dan para sahabat ketika masih di Mekah, ketika Nabi dan para sahabat ya keadaannya jumlahnya masih lemah, masih minoritas, kekuatannya masih lemah. Jadi saat itu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan
orang-orang iman untuk memaafkan perlakuan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Jadi ketika Nabi masih di Mekah dan orang iman saat itu masih sedikit, belum punya kekuatan, Allah memerintahkan kepada Nabi dan para sahabat untuk memaafkan perlakuan mereka dan sabar terhadap perbuatan mereka. Bahkan mereka sampai mengusir Nabi Muhammad, mengusir para sahabat, pokoknya memperlakukan jelek kepada orang-orang iman untuk tidak dibalas. Ya, seperti di dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 109. Fa'fu wasfahu, maafkan mereka, nggak usah kamu balas, dan juga berpalinglah, nggak usah kamu anggap mereka, sampai benar-benar Allah mendatangkan perkaranya. Maksudnya Allah mendatangkan perkaranya itu sampai Allah mendatangkan siksanya, atau sampai Allah melihat bahwa orang iman sudah punya kekuatan sehingga Allah mengizinkan orang-orang iman untuk melawan. Untuk sementara itu, ketika orang-orang iman dalam keadaan lemah, ya orang iman istilahnya tiarap, dihina, dicaci, bahkan ya tadi diusir dari tanah kelahirannya Mekah, tidak membalas, disuruh untuk memaafkan dan sabar sampai Allah melihat timing yang tepat orang iman untuk bisa membalas mereka. Dan Nabi mentakwil ayat minal afi, dari memaafkan tadi sampai Allah memberi izin untuk memerangi mereka. Jadi pengertian hatta ya'ti Allah bi amrih, dan sampai Allah mendatangkan perkaranya itu, sampai Allah memberikan izin kepada Nabi Muhammad untuk melawan mereka, untuk sementara mengalah dan mengalah. Ya karena memang ya saat itu orang iman tidak punya kekuatan apa-apa, masih dalam keadaan lemah, minoritas. Dan ketika Allah sudah melihat orang-orang iman sudah punya kemampuan, kekuatan untuk melawan mereka, maka kemudian Allah mengizinkan orang-orang iman memerangi mereka. Dan Allah ingin memerangi mereka seperti yang di dalam perang Badar, di mana Allah membunuh pemimpin-pemimpin Quraisy saat itu. Jadi ketika tahun 2 Hijriah, orang-orang iman bisa mengalahkan pemimpin-pemimpin Quraisy yang saat itu, di mana orang iman bisa membunuh pemimpin-pemimpin Quraisy 70 orang dan menawan 70 orang. Nah, ini merupakan ayat yang tadinya tadi awalnya orang-orang iman itu untuk bertahan, untuk sabar dan memaafkan terhadap perlakuan mereka. Jadi orang iman melakukan perlawanan karena ya penindasan mereka, orang-orang Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy dengan keislaman Nabi Muhammad itu kan mereka berlaku semena-mena. Bahkan mereka mengusir Nabi Muhammad dan para sahabat. Dan ketika diusir itu ya orang-orang iman nggak boleh membawa hartanya. Jadi bukan berarti terus ketika mereka pergi dari Mekah terus boleh membawa hartanya, ya enggak boleh. Benar-benar mereka pergi ya dengan tangan hampa, tanpa membawa apa-apa.
Bahkan orang-orang yang kemudian hijrah ke Madinah oleh Nabi kemudian disaudarakan. Ya seperti kisah Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Nabi. Tadinya di Mekah itu orang kaya, ya, karena di keislamannya digegeri, dimusuhi. Akhirnya Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah bersama Nabi, meninggalkan semua hartanya dalam keadaan tidak punya apa-apa. Bahkan oleh Nabi disaudarakan dengan orang Ansor namanya Sa'ad. Bahkan ketika Abdurrahman sudah disaudarakan dengan Sa'ad, Sa'ad ini menawarkan kepada Abdurrahman. Kebetulan juga Sa'ad ini orang kaya. Dia mengatakan kepada Abdurrahman, "Hei Abdurrahman, sekarang ini kan kamu sudah disaudarakan oleh Nabi. Maka saya punya banyak harta. Harta saya akan saya bagi dua. Separuh buat kamu dan separuh buat saya. Kemudian saya juga punya istri dua. Kamu lihat di antara dua istri saya ini kira-kira mana yang kamu minat. Nanti akan saya ceraikan. Kemudian setelah selesai masa iddahnya kamu nikahi." Sampai segitunya persaudaraan antara orang Ansor dan orang Muhajir. Namun Abdurrahman tidak mau. Dia hanya mengatakan, "Tidak perlu engkau memberikan itu. Tunjukkan saja saya pasar. Saya akan berdagang." Dan benar, Abdurrahman itu berdagang. Ya, karena memang bakat orang kaya. Ya, dalam suatu sebentar dia menjadi kaya. Menjadi kaya raya. Yang tadinya di Madinah itu dari nol, dia sudah kaya raya. Bahkan mensodakohkan berapa ribu dinar, mensodakohkan kendaraan. Bahkan termasuk ketika Nabi wafat, Nabi meninggalkan istri-istri atau keluarga Nabi, dan Abdurrahman yang menanggung hidup keluarga Nabi. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Adanya orang iman itu melawan karena memang sudah keterlaluan orang-orang Quraisy di dalam menindas orang-orang iman. Maka kemudian Allah memberikan izin untuk memberikan perlawanan kepada mereka. Dan awal perlawanan orang iman terhadap orang-orang kafir, orang-orang musyrik atau orang-orang kafir Quraisy ketika perang Badar terjadi, yaitu tahun 2 Hijriyah. Mari kita